Ini adalah Nissan Serena, mobil keluarga yang nyaris sempurna. Nah, jadi kalau kalian punya pasangan, terus punya anak itu, mobil ini pantas banget buat kalian pertimbangin. Soalnya dia punya kabin yang super fleksibel. Jadi kalian mau bawa penumpang banyak, bisa. Mau bawa penumpang yang lebih sedikit, tapi dibikin jadi lebih nyaman, bisa juga. Atau mau bawa barang banyak, bisa juga. Nah, tapi Serena ini udah keluar di Indonesia dari tahun 2019. Dan bahkan di Jepang, di tempat asalnya, itu udah lebih lama lagi. Jadi apakah dia masih pantas buat dipertimbangin atau enggak? Oh, kita dipinjemin Serena ini dari Indomobil Nissan Cibubur ya. Nah, buat kalian yang lagi cari Nissan dari Livina, Magnite, Kicks, Leaf, atau Serena ini bisa langsung mampir ke sini aja ya. Kontak dan detailnya ada di kolom deskripsi. Buat detailnya, simak di review lengkap Nissan Serena. Satu, Serena C27. Oke, ini adalah Serena generasi kelima ya, yang punya kode bodi C27. Nih, generasi-generasi sebelumnya yang nggak masuk ke Indonesia secara resmi cuma yang generasi ketiga alias C25 aja ya. Nah, Serena C27 pertama masuk ke Indonesia tahun 2019 kemarin. Sedangkan di Jepang, C27 ini udah ada dari tahun 2016. Dan tahun 2019 itu sebenarnya dia udah dapat facelift yang kelihatan kayak gini di Jepang ya. Cuman emang sayangnya dari 2019 kemarin sampai sekarang Serena C27 yang ada di Indonesia tetap belum dapat versi faceliftnya. Apakah tahun depan bakal masuk model faceliftnya? Kita tunggu aja. 2. Varian dan warna. Di tahun 2019 dulu, Serena C27 ada dua varian ya di Indonesia, X dan Highway Star. Tapi sejak tahun 2021 kemarin, jadi tinggal Highway Star aja kayak yang kita review ini. Nah, di pertengahan 2022 kemarin, Nissan ngasih sedikit update ke varian Highway Star-nya dengan head unit yang baru. Sedangkan di September 2022 kemarin ada satu tambahan varian, Highway Star J Impul. Tapi ini cuma nambah-nambah yang chrome aja sih sebenarnya. Pilihan warnanya ada putih, silver, hitam, dan yang dual tone ada putih hitam dan merah hitam. 3. Eksterior long lasting. Kayak yang kita bilang di awal, Serena C27 di Jepangnya sebenarnya udah dapat facelift dari tahun 2019 dulu ya. Yang varian X nih, kalau di Indonesia tampangnya masih kayak gini, di sana udah jadi kayak gini. Sedangkan yang Highway Star, kalau di Indonesia kayak gini, di Jepang yang facelift jadi kayak gini. Tetap sih, menurut kita desain yang ini pun masih termasuk cukup modern selama kalian gak milih warna hitam doang gini ya, yang membosankan banget kelihatannya. Dan kalau mau bikin kelihatan beda, modifikasi buat ganti bumper depannya pakai model Outtech gini, atau model yang facelift gini juga bisa sih. Oke lah. Dimensinya Serena panjangnya sekitar 4,7 meter. Ya kurang lebih mirip Innova gitu. Tapi emang bodinya lebih tinggi ya. Sama Foxy baru sedikit lebih panjang ini, tapi masih sedikit lebih pendek dibanding Honda Stepwagon yang nggak masuk sini ya. Detail desainnya, depannya kelihatan lebih tajam-tajam dibanding generasi sebelumnya ya. Yang varian Highway Star ini, grill V-motionnya dibuat bukan cuma setengah aja kayak yang di varian X, tapi dibuat sampai paling bawah. Jadi kelihatan gede banget. Dan yang lebih kentara lagi, kalau kalian ambil warna mobilnya selain hitamnya. Selain ada chrome di V-nya itu, di bagian bawahnya juga dia dilapis kelihatan ala-ala karbon gini nih. Sedangkan lampunya dia pakai model yang split alias terpisah gini atas dan bawahnya ya. Dan yang Highway Star, fog lampnya dibuat mengotak dibanding bulat-bulat yang di varian X. Detail lampu depannya nggak ada diarel ya. Adanya lampu kecil LED, lampu besarnya LED projector, lampu jauhnya halogen di luar proyektornya, lampu seinnya halogen dan fog lampnya halogen. Sampingnya, kas fan medium sliding door gininya kentara banget ya dengan jendela di pilar A yang raksasanya itu. Nah, yang ngebedain dari Serena generasi sebelumnya ada di kaca samping yang paling belakang nih, yang di sini dibuat seakan nyambung sama kaca belakangnya. Railing sliding doornya nggak disembunyiin ya, tapi dibuat nyambung langsung sama lekukan garis tajam yang ditarik dari lampu depan ini. Jadi nggak kelihatan aneh sendirian gitu aja. Handle pintunya dibuat chrome dan velgnya 16 inci dual tone dengan ban 195/60R16. Agak kekecilan sih ya profilnya di tingginya ini. Mungkin velg 17 inci dengan ban yang agak tebal bakal kelihatan lebih proper. Plus harusnya sih juga nggak ngorbanin kenyamanannya. Oh, kalau kalian pilih warna yang dual tone, spionnya dibuat warna hitam gloss ya, dan atapnya juga. Sekali lagi jadi alasan buat nggak milih warna yang hitam gini aja. Belakangnya pun dibuat lebih tajam-tajam dibanding Serena generasi sebelumnya. Yang paling kentara di bagian bumper bawahnya itu ya, dengan lekukan vertikal di ujung kiri kanannya. Nah, kalau ingat di Serena lama, lampunya dibuat tinggi banget sampai paling atas. Serena C27 ini lampunya nggak setinggi dulu ya, buat nyiptain kesan kaca bersambungnya itu. Dan di panel chrome di tengah sini kebagi jadi dua.
Yang atas chrome beneran, kalau yang bawahnya yang ada tulisan Serenanya itu chrome dengan tekstur kasar-kasar. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar yang tipis ini, tapi sayangnya lampu remnya halogen ya, dibanding yang generasi sebelumnya malah LED. Tapi ada high mount stop lamp LED-nya sih, lampu seinnya halogen dan lampu mundurnya juga halogen. 4. Interior super fleksibel. Kelebihan nomor 1 mobil kotak gini adalah kabinnya yang luar biasa fleksibel. Baris kedua misalnya selain bisa slide maju mundur, bisa di slide ke kiri kanan juga loh. Jadi bisa dibuat duduk ala captain seat yang terpisah gini, yang lebih nyaman buat orang dewasa, atau full nyambung gini, yang lebih nyaman buat yang ada anak kecilnya. Bahkan sampai jok baris ketiga aja bisa digeser maju mundur juga loh. Dan recline-nya bisa maksimal juga. Dan kalau mau dibuat mode relax, jok depan ini headrest-nya bisa kita lepas dan kita senderin kayak gini. Tada, bisa buat jadi duduk super relax deh. Dan bahkan yang baris kedua ke ketiganya juga bisa loh kalau kita lepas headrestnya. Tada! Dan karena jok baris ketiga bisa di recline maksimal, bahkan kita bisa bikin ala kasur gini ya buat full tiduran. Buat perjalanan jauh sih bakal enak banget nih. Atau kalau mau dibuat jok depan sama jok tengah mode relax dan jok tengah sama jok belakangnya itu juga bisa. Jadi 3-seater aja mobilnya, tapi dimaksimalin semua kenyamanannya. Bener-bener fleksibel banget kabinnya ya. Mantap! Yang keren lagi, penumpang baris kedua dapat meja lipat kayak gini nih. Mejanya cuma buat naruh makanan atau minuman aja sih, nggak bisa buat ngetik pakai laptop gitu. Tapi kepake banget loh kalau lagi perjalanan jauh dan mau makan di mobil. Dan yang lebih keren lagi, bahkan penumpang baris ketiga pun sampai dapat meja juga. Sesuatu yang nggak pernah kita lihat di mobil lainnya. Jadi duduk di paling belakang pun nggak dianaktiriin banget. Not bad lah. Anyway, dashboardnya, khasnya mobil kotak sih yang straightforward aja, kentar banget garis horizontalnya. Terus ada satu panel panjang di tengah yang piano black yang sekaligus nyambungin tuas transmisinya. Dan dengan kaca dashboard yang luar biasa besar plus kaca besar tambahan di pilarannya ya, buat ngasih kesan ekstra luasnya itu. Dan khasnya Serena dari C26 yang ada dome besarnya itu juga dipertahankan. Paling sekarang jadi ada bahan lapis kulitnya sedikit di bagian depan dashboardnya aja, yang ada jahitan-jahitannya juga. Oh, dan tempat penyimpanannya juga banyak banget di depan sini ya. Nanti kita tunjukin semuanya di bagian bagasi. Setirnya flat bottom nih, khas Nissan baru kayak yang dipakai di Kicks dan Leaf juga, dilapis kulit ya tentunya. Pintunya straightforward aja, nggak ada lekukan aneh-aneh. Bahannya plastik dari paling atas dan ada kainnya sedikit dengan piano black di kontrol jendelanya. Sedangkan pintu belakangnya full plastik aja ya, nggak ada bahan kainnya sama sekali. Kali ini nggak ada sunroof nih kayak di Serena Autex sebelumnya. Tapi emang plafon dan pilar warna terang gini itu ngasih kesan yang lebih lega sih ya ke dalam kabinnya. Dan bahan jok yang dipakai ini bahan kulit yang ada motif diamond-diamondnya gini. Nah, meskipun Nissan Indonesia nggak bilang, tapi kalau kita search di website Jepangnya, ternyata bahan kulit yang dipakein ke sini itu jadi bahan paling mewahnya di sana ya, yang tahan air. So, sedikit lebih tenang nih ya kalau ada anak-anak yang numpain makanan atau minuman gitu. Oh, tapi kalian mungkin penasaran, kan di Serena C26 yang masuk sini, itu dulu ada konsol tengah yang bisa digeser maju mundur tuh ya. Nah, kalau di websitenya Nissan Jepang, ternyata Serena C27 juga ada yang pakai kayak gitu. Tapi itu adalah varian yang 8-seater. Yang varian 7-seater ini yang masuk ke Indonesia itu ternyata varian lebih tinggi. Dan keuntungan yang 7-seater gini, kita jadi dapat fungsi walk-through cabin, alias kita bisa jalan kayak gini dari depan sampai ke paling belakang. Karena lantainya juga full rata. Ini tanpa perlu loncat-loncat segala ya. Nah, ini buat keluarga-keluarga yang punya anak bakal tahu pasti seenak apa kabin yang bisa walk-through cabin kayak gini. Mantap. Detail lainnya, lampu kabinnya di depan dapat 2 nih halogen, di baris kedua dapat 2 juga di tengahnya halogen, dan di baris ketiga dapat 1 aja halogen ya. Sun visornya yang kanan dapat card holder di luar, tapi saking tipisnya emang cuma bisa buat kertas aja sih. Nah, yang unik ini ada kayak mesh berlubang gini ya. Nah, ini fungsinya karena sun visornya dia raksasa, jadi kita dikasih lubang mesh gini buat bocorin cahaya sedikit dari depan. Jadinya kita tetap nggak kesilauan, tapi nggak full buta kehalangan sun visor gedenya juga. Oke lah, di kiri kanan ada kacanya, tapi emang sayangnya nggak ada lampunya ya. Baris kedua dapat sunshade gini nih buat ngasih privasi lebih. Nice. Spion tengahnya day and night manual, alias kalau silau tinggal dicetekin aja. Nggak ada ambient light apa-apa ya, paling cuma ada lubang di bawah AC ini, ada lampu kuningnya aja. Dan buat backlight, mayoritas tombol ada backlightnya, tapi emang sayangnya yang kontrol jendela itu cuma sisi driver aja yang ada backlightnya. Pegangan tangan plafon yang di depan
depan hanya ada di sisi penumpang aja, di driver nggak ada. Di baris kedua modelnya masih lipat ya, kiri dan kanan, tapi nggak ada gantungan bajunya. Dan di baris ketiga juga masih dapat model lipat kayak gini nih. Tapi gimana sih rasa duduknya? Oke, buat masuk ke depan pintunya termasuk sangat berat. Nice, sudut bukanya juga lebar nih. Nah yang enak, pintunya ngecover sampai paling bawah ya. Jadi kalau mobil habis kena ciprat-cipratan dari luar, dalamnya sini bakal tetap bersih, jadi kaki kita nggak bakal kepeperan. Nice. Buat masuknya ada stepnya kayak gini nih. Ini nggak terlalu tinggi ya kalau kita napak ke sini dulu. Masih cukup gampang. Mantap. Oke, posisi duduknya termasuk tinggi nih. Termasuk commanding lah. Dan ini begitu kita ngeliat ke depan itu pandangannya bener-bener luas. Sangat kerasa leganya. Dan bahkan ke samping pun juga masih dapat rasa leganya karena kaca yang gede dan pilar A yang ada kaca raksasanya gini. So, emang duduk di depan sini dapat banget ya kesan super leganya. Bahkan ruang kepalanya juga masih termasuk lega banget loh ini. Nice. Pengaturan jok driver manual ya, slide, recline, dan bisa dinaik turunin. Yang penumpang depan manual juga slide dan recline aja, tapi headrestnya hanya bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Tapi ini posisinya udah cukup maju, jadi kepala kita sama sekali nggak ngedanga ya kalau mau sandaran sambil nyetir. Mantap. Nah, karena dia nggak ada konsol tengah yang bisa digeser maju mundur kayak di Serena C26, jadi buat sandaran tangan di tengah sini ngandalin armrest ini aja ya. Empuk ya ini dilapis kulit. Sedangkan sandaran tangan yang di pintu dilapis kain. Ya cukup empuk juga lah. Seatbeltnya bisa diatur naik turun dan setirnya selain tilt bisa teleskopik juga yang termasuk jauh nih. Oke lah. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi nggak ada pad plastiknya. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Pintu belakangnya pintu geser ya, yang artinya bakal lebih gampang dibuka di tempat yang sempit. Tentunya ini elektrik selama switch ini nggak kita offin. Ini bisa dibuka pakai tahan tombol di remote, tutupnya juga bisa. Bisa tahan tombol yang ada di dalam ini juga. Bisa juga tarik handle pintunya kayak biasa. Terus bisa klik tombol yang ada di handle pintu ini. Kalau kuncinya lagi kebuka bisa langsung kita klik. Tapi kalau masih kekunci, kita harus kantongin remote-nya ya kalau mau buka pintunya sambil klik tombol ini. Bisa pakai gestur tendang juga kalau switch ini kita cetekin ke yang tengah ini. Nah ini tinggal kita kantongin remote-nya, deketin pintunya dan tendang bagian bawah pintu ini. Dan pintunya langsung kebuka. Buat tutup lagi juga bisa, tapi tendangnya bukan di tengah sini nih. Mesti di bawah pintunya. Dan gestur buat buka pakai kaki ini bisa buat pintu kanan dan kiri ya. Ngebantu banget kalau kita lagi pegang barang banyak. Nah kalau buka dari dalam, dari baris kedua bisa buka pakai handle ini biasa. Dan dari baris ketiga, khusus yang sebelah kiri bisa dibuka pakai tombol yang kecil ini nih. Tapi ini sebelah kiri aja ya, yang kanannya nggak ada. Banyak ya caranya. Lanjut, buat masuknya enaknya pintu geser gini, ruang yang kebuka gede banget nih. Jadi kepala kita nggak perlu nunduk segala pas masuk ya. Nah karena napaknya cukup tinggi, jadi disediain tapakan tambahan gini dan pegangan besar nih di pilar B-nya. Di kiri dan kanan ada juga ya. Jadi mempermudah banget buat pegangin gini, terus napak ke dalam deh. Nice. Nah posisi duduk di baris keduanya lebih tinggi ya dibanding yang depan. So meskipun lantainya rata dari depan sampai paling belakang, tapi posisi duduk ke belakang sini itu tetap dibuat lebih tinggi. Mungkin biar tetap ngasih kesan yang teatrikal juga kali ya. Jadi yang sini lebih tinggi dibanding yang depan dan yang paling belakang itu lebih tinggi dibanding yang di sini. Nah sama kayak di depan, rasa duduk di tengah sini juga luar biasa lega ya karena jok depannya kerasa lebih rendah dan pandangan kita ke depan jadi lega plus pandangan kita ke samping itu juga lega banget karena kacanya panjang. So feel kita emang kerasa luas banget di sini. Anyway jendelanya cuma bisa kebuka setengah tapi ya no problem lah. Paha kita juga ketopang dengan baik nih sama joknya. Jadi sudut paha kita termasuk rata ya. Jok ini fleksibel, bisa digeser maju mundur sangat jauh. Kalau dibikin paling maju, nah ini meskipun ini nggak ada sisa ruang kakinya kalau buat orang dewasa, tapi ini kalau diisi anak kecil enak ya. Jadi dia bisa nempel sama orang tuanya yang duduk di depan. Nah kalau kita geser mentok ke belakang, ruang kakinya udah termasuk sangat luas. Nice. Yang enak karena jok tengahnya Serena ini bisa kita geser ke kiri kanan juga. Jadi kalau kita geser ke sisi dalam gini, ini bahkan bisa kita slide sampai lebih jauh lagi loh. Dan ini ruang kakinya jadi lebih besar lagi. Super nice. Jadi ini fleksibel banget ya. Kalian bisa atur maju mundur dan kiri kanan kedua jok tengah ini sesuai yang kalian butuhin aja. Tergantung ada penumpang di belakang atau enggak juga. Nice. Nah buat rebahannya juga bisa diatur dan fleksibel juga ya. Bisa sampai full tiduran kayak gini.
ruang kepalanya juga sisanya masih luar biasa lega ya. Emang salah satu kelebihan dari mobil kotak ini nih. Headrestnya keduanya adjustable, bisa dinaik turunin. Buat sandaran tangan kedua jok tengah ini sama kayak jok depan, ada di kiri kanannya. Yang tengah sini itu dia nggak fleksibel sih ya, cuma ada satu posisi aja, bisa paling turun gini. Tapi ini empuk ya di lapis kulit. Yang di pinggir sini juga sama, di lapis kulit jadi empuk juga. Jadi bisa ngasih kita posisi yang relax kayak gini. Nice, tapi emang jangan berekspektasi jok yang kita dudukin ini bakal segede yang kayak di Alphard gitu ya. So, ini jok emang super fleksibel, tapi buat kalian yang badannya gede banget kayak kita gini, udah pasti lebih nyaman lagi duduk di jok yang lebih gede kayak di Alphard, Elgrand atau Odyssey gitu. Ya no problem lah. Ini kalau kita naikin sunshade-nya dan kita mundurin mentok, bisa ngasih posisi ala bos kayak gini juga. Apalagi kalau pakai mejanya gini, bakal lebih enak lagi ya. Mantap. Lantai ini juga full rata ya, kiri kanannya. Dan ruang gerak kita di dalam kabin itu juga tinggi banget. Jadi kalau kita mau geser ke kiri kanan itu bakal gampang banget. Sama sekali nggak bakal masalah. Nice. Oke, sekarang kita ke paling belakang. Nah, sebenarnya kita bisa lewat tengah-tengah sini nih. Cuman tentunya pastiin juga kedua joknya udah kita geser ke sisi luar ya. Jadi ada ruang sisa di tengahnya sini. Dan karena lantainya rata juga, jadi jalan ke belakangnya bakal gampang. Nah, kalau mau napak dari luar, kalau dari sebelah kiri sini, tinggal pakai tuas yang ini nih, ditarik sekali aja. Dan joknya bakal otomatis tumble atasnya dan bakal kegeser sendiri ke depan. Jadi ada ruang yang luas kayak gini buat kita napak ke paling belakangnya. Kalau dari sebelah kanan juga sama, pakai tuas yang ini nih, kita tarik dan dia bakal tumble and slide ke depan dan kita bisa napak ke belakang. Oke, ini jok baris ketiga. Ini jok tengahnya kita majuin dulu aja ya biar kelihatan. Headrestnya yang langsung kelihatan ada dua nih, adjustable. Tapi emang bagian bawah headrestnya sedikit nusuk kita nih ya. Buat yang tingginya di atas 170 cm, kelihatan lah ya, emang bentuk joknya juga nggak setinggi yang depan. Emang lebih cocok buat yang lebih pendek juga atau buat anak kecil. Dan di belakang sini juga ada headrest ya, buat yang di tengah-tengah nih. Tinggal diambil aja dan tada, kita jadi bisa duduk bertiga di paling belakang. Tapi ini jelas bakal ngehalangin visibilitas driver. So, kalau nggak dipakai sebaiknya disimpan aja kayak tadi biar lebih rapi juga ya. Nah, karena posisi duduk di baris ketiga ini lebih tinggi dibanding yang baris kedua, jadi emang udah pasti buat orang dewasa kayak kita posisi duduknya nggak bakal senyaman yang di depan. Sudut paha kita bakal lebih naik nih dibanding yang di depan juga, dan joknya juga overall lebih rata ya di belakang sini. So, emang udah pasti nggak senyaman yang di depan. Meski emang buat ukuran jok baris ketiga masih termasuk not bad lah ini juga. Jok baris ketiga ini bisa digeser maju mundur, ini buat ngatur bagasi aja sih ya. Kita majuin kalau lagi bawa barang lebih banyak dan sebaliknya. Nah, sudut sandaran jok baris ketiga ini juga bisa diubah-ubah dan ini super fleksibel ya. Kalau duduk tegak gini, ruang kepalanya masih aman ya. Meskipun buat kita yang setinggi 170-an cm, kalau dibuat super rebah, jadi lebih lega lagi nih ruang kepalanya. Dan ini bisa dibuat sampai full tiduran juga ya, jadi kayak kasur. Oke lah. Ruang kakinya tentunya tergantung jok baris keduanya kita atur gimana. Nah, ini kalau jok baris keduanya kita geser ke sisi luar dan kita bikin paling mundur, masih ada sisa sedikit nih ya ruangnya, not bad lah. Tapi sekali lagi ini fleksibel. Ini kalau kita geser sampai ke paling depan, jadi banyak sisa ruang kakinya. So ya kalian set aja sesuai yang kalian butuhin. Ruang gerak sepatunya cukup sempit nih kalau mesti masuk ke bawah jok kayak gini. Tapi kalau di tengah-tengah emang masih lega ya. Buat sandaran tangan di samping ada tempat sandarannya gini nih. Di sebelah kanan juga ada. Plastik aja sih jadi keras tapi no problem lah. Jendelanya luar biasa besar, jadi sama sekali nggak bakal ngasih kesan claustrophobic di baris ketiga sini. Nice. Dan kalau mau duduk bertiga, geser ke tengahnya gampang karena lantainya full rata nih. Tapi emang dudukan di tengah sini kurang enak ya buat didudukin karena dia nggak rata. Dan sandarannya juga lebih keras tapi minimal karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak bakal ngedanga sih. Dan masih aman juga ruang kepalanya di tengah sini. Dan seatbeltnya juga 3 titik nih, model yang ditarik dari plafon. Nah, cara keluar dari belakang sini juga gampang ya. Dia ada 2 tuas nih kalau di bawah joknya. Yang pertama tuas yang ini bisa buat atur slide jok baris keduanya dengan mudah ya. Jadi buat atur ruang kaki kita di belakang itu bisa kita lakuin langsung dari baris ketiga. Atau kalau mau keluar bisa injek yang ini nih. Dan joknya bakal langsung ke tumble dan slide ke paling depan. Dan kalau kita dari kiri tinggal langsung mencet tombol ini aja dibuat buka pintunya. Asik ya. 5. Fitur cukup banyak. Fiturnya Serena termasuk banyak ya. Ya nggak sampai kayak Foxy baru yang ada head-up display atau bagasi elektrik segala. Tapi tetap banyak juga kok. Dari inputnya dulu, power outletnya emang cuma ada satu ya di depan sini aja. Tapi USB portnya ada banyak banget. Satu di balik laci dashboard driver sini, satu di head unit,
satu di laci penumpang depan yang bawaan head unit juga, satu di masing-masing jok depan buat baris kedua, dan ini enaknya ada kantong di bawahnya, jadi kalau lagi charge HP bisa langsung ditaruh kayak gini nih. Nice. Dan di baris ketiga, di kiri dan kanan masing-masing ada satu juga ya. So, totalnya ada 7 USB port di dalam sini. Nice. Di setir kanan ada cruise control, standar ya, bukan adaptif. Dan setir kiri ada pengaturan audio plus MID. Ini remote kuncinya. Ada tombol buat buka kedua pintu gesernya ya. Tentunya ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja. Deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini di handle-nya dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja. Yang gestur tendang di bawah pintu dan klik tombol handle pintu belakang juga bisa dilakuin pas pintunya terkunci ya, selama yang ngelakuin harus ngantongin remote-nya. Ada tombol start stop mesin, meski kita nggak tahu kenapa di mobil keluarga gini posisinya ada di tengah ya, rentan dipencet anak kecil ya kan. AC-nya single zone auto climate control di depan ya, jadi suhu kiri dan kanan nggak bisa dibeda-bedain. Ini tinggal klik auto aja, nanti kecepatan kipasnya nyesuain buat mencapai suhunya. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panas 32 derajat. Ada buat sembur angin ke kaki tentunya, dan ada defogger kaca belakang plus defroster kaca depan. AC belakang bisa dimati nyalain dari sini, tapi aturnya tetap dari belakangnya. Dan ini kipasnya bisa dibuat auto juga buat nyesuaiin sama suhu yang di depan. Sedangkan ventilasinya baris kedua dan ketiga itu dapat di plafon ya, di kiri kanannya masing-masing dapat nih. Nice. Lampunya otomatis ya, mantap. Dan sensitivitasnya bisa kita set dari MID. Ada welcome light juga yang bakal nyalain alisnya tiap kita buka kunci mobilnya atau kunci mobilnya. Bisa dimati nyalain dari MID juga ya. Wipernya intermittent variable aja, nggak otomatis, tapi dari MID bisa kita set buat speed dependent, alias bakal tambah kenceng atau pelan nyesuaiin kecepatan mobilnya. Ada reverse link juga buat otomatis nyalain wiper belakang kalau pas wiper depannya lagi aktif, terus kita masukin ke gigi mundur. Penumpang belakang dapat hiburan roof monitor nih 11 inci. Tulisannya di brosur sih motorized ya, tapi mungkin udah nggak berfungsi pas kita cobain ini. Head unitnya sebenarnya sejak tahun 2022 udah dapat model 9 inci baru yang ada Apple CarPlay dan Android Auto juga. Tapi modelnya emang agak nonjol keluar dan ke aftermarketan gitu sih ya. Sebelum 2022 pakai yang kayak gini nih. Layar sentuh 7 inci yang ada tombol fisikal di kiri kanannya. Modelnya yang sama kayak yang dipakai di Livina dan Datsun Cross sebelumnya juga. Ada aux input dan USB port di sini. Ini ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi kalau sambungin iPhone atau HP Android kita pakai kabel, nanti jadi bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze dan lain-lain. Nice. Media lain yang bisa diputar dari USB, Bluetooth, dan AUX. Bisa putar video dari USB juga dan mirroring Miracast. Ada Bluetooth teleponi dan di settingsnya nggak ada yang unik sih ya. Semua normal aja. Lanjut, instrumen clusternya MID Full TFT LCD 7 inci dan khusus angka speedometernya digital ya, terpisah sendiri. Dan ada indikator eco di sebelah kanan angkanya ini yang warna hijau-hijau. Ada indikator pintu individual ya, khusus ganti odo ke trip A ke trip B, itu ada tombolnya sendiri nih di sini. Dan buat atur brightness layarnya juga terpisah sendiri ya tombolnya. Nah, kontrol isi MID-nya pakai yang di setir sebelah kiri sini nih. Isinya ada tachometer digital tapi dibuat ala analog ini, layar konsumsi BBM rata-rata dan real time, sejarah konsumsi BBM rata-rata dan indikator eco digital, ada layar data trip meter, dan ada layar suhu mesin, layar warning, dan settingsnya luar biasa lengkap nih. Driver assistance ini buat settings beberapa fitur safety kayak sensor parkir, driver attention alert, timer peringatan habis berkendara sekian jam, dan peringatan temperatur rendah. Terus customize display, ini ada settings buat ubah isi layar MID, ada buat atur info eco mau dimunculin atau enggak, ada buat mati nyalain animasi di awal. Terus vehicle settingsnya, pertama ada settings lampu, bisa mati nyalain welcome headlight tadi, ada auto room lamp dan sensitivitas auto headlightnya, ada buat mati nyalain one touch triple turn signal, ada buat mati nyalain tombol lock di passive keyless entry pintunya, ada buat settings wipernya tadi, terus buat bagian maintenance ini ada pengingat ganti oli dan rotasi ban, dan bisa atur jam dan satuan unitnya. Beberapa yang agak kurang menurut kita, rem parkirnya dia belum model elektrik nih, masih yang mekanikal yang posisinya ada di kaki gini. Padahal di varian e-Powernya Serena di Jepang udah pakai model elektrik ya. Spionnya meski dapat elektrik dengan tekan tombol ini, tapi dia nggak kelipet otomatis pas kita kunci mobilnya. Terus belum ada wireless charger juga, meski ini masih normal sih buat ukuran mobil yang keluar di tahun 2019. Jendelanya juga sayangnya yang auto up down hanya sisi driver aja. 500 jutaan harusnya udah semua jendela auto up down ya. Dan belum ada auto lock atau auto unlock nih. Jadi kalau jalan kita harus kunci pintunya secara manual, dan kalau udah sampai juga harus buka kuncinya secara manual. Tapi gimana? Segini juga termasuk cukup lah ya. 6. Safety cukup.
Meskipun Serena sebelum facelift di Jepang udah dapat fitur safety aktif yang disebut Pro Pilot yang gabungin fitur kayak adaptive cruise, rem otomatis, lane keeping, dan lain-lain ya, sayangnya sampai sekarang Serena di Indonesia belum dibawa ya fitur itu. Tadinya sih nggak apa-apa emang, tapi mengingat sekarang Foxy baru ada Toyota Safety Sense lengkap dan harganya juga nggak beda jauh sama Serena, kelihatannya Nissan Indonesia perlu cepet-cepet masukin fitur-fitur tadi supaya bisa bersaing. Anyway, di luar itu sih fitur safety standarnya cukup lah ya. Kayak airbagnya, varian Highway Star ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang sampai ke baris ketiga ya. Nice. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya juga cakram. Dan tentunya sistem rem ABS, EBD, dan brake assist juga komplit. Ada traction control atau TCS dan stability control atau VDC ya, yang termasuk penting nih di mobil tinggi kayak gini. Buat matiinnya cukup klik tombol ini aja. Dan ada hill start assist juga. Ini kalau kita lagi di tanjakan dan kita lepas pedal rem ya, remnya bakal ketahan buat beberapa detik supaya kaki kita bisa pindah ke pedal gas tanpa mobilnya merosot. Sensor parkir di belakang ada 4 titik ya yang terintegrasi gini, dan di depan juga ada 4 titik lagi, dan ini ada indikator di layar MID-nya sini ya. Dan lebih kerennya lagi, bahkan dari MID kita bisa mati nyalain sensor depan atau sensor belakangnya aja. Displaynya juga bisa dimati nyalain, volume sensor parkirnya bisa diatur, dan jarak operasional sensor parkirnya bisa diatur juga loh. Detail banget ya. Kameranya juga komplit, ada 4, 1 di belakang, 1 di masing-masing spion, dan 1 lagi di depan. Nah ini dia bakal otomatis munculin gambar 360 derajat gini di MID-nya. Nah ini garisnya juga bakal belok-belok pas kita belokin setirnya ya. Dan kalau kita klik tombol ini bisa munculin kamera 360-nya sambil ngasih lihat angle depan gini. Dan kalau klik sekali lagi, dia ngasih angle kiri buat ngasih lihat sisi kirinya bakal gasur atau enggak. Ini canggih sih ya, tapi karena di layar MID yang jauh sama kita, makanya kelihatan kecil banget. Oh, dia juga ada fitur MOD atau Motion Object Detection. Jadi sebenarnya cara kerjanya mirip sama rear cross traffic alert ya, yang kalau kameranya lagi aktif, dia bakal mendeteksi kalau tiba-tiba ada benda yang bergerak di kameranya. Bedanya sama rear cross traffic alert, di sini dia nggak ada sensor tambahannya, cuma pakai image processing aja dari kameranya. Nanti kalau terdeteksi bakal ada kuning-kuning yang muncul di kameranya gitu. Di MID juga ada driver attention alert yang bisa ngasih peringatan kalau berkendaranya udah kelamaan. Dan sisanya lebih standar sih, kayak dudukan ISOFIX di jok baris kedua ini. 7. Bagasi dan storage. Bagasinya Serena nyambung sama passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya ini tinggal kita kantongin dan deketin bagasinya, terus klik tombol yang panjang sebelah kiri sini. Nanti kunci dan pintunya langsung kebuka. Dan ini juga langsung buka kunci semua pintu lainnya ya. Bagasinya Serena manual ya, dan kayak setiap mobil kotak, ukuran pintunya luar biasa besar dan bakal nyusahin buat buka ya di tempat sempit. Nah yang keren, bagasinya Serena ini bisa dibuka bagian atasnya aja loh dengan tekan tombol di bawah emblem sini. Tada! Dan ini luar biasa berguna ya buat yang mau buka bagasi di garasi yang sempit atau kalau pas lagi parkir kehalangan sama mobil lain, kita tetap bisa akses bagasinya. Nice! Nah dari atas ini pun kita tetap bisa ambil dan masukin barang dengan gampang ya. Tuh kayak koper portable ini aja masih bisa dikeluar masukin. Nice lah ya. Oke, kalau mau tutup pintu bagasi yang ini bisa pakai 2 handle yang di dalam sini atau bisa pakai tarik tali ini juga. Nah, kalau buka pintu bagasi yang beneran ya, bibir bagasinya super mengotak nih. Dan ini panjang dan lebar banget. Tuh masukin koper raksasa kita ini gampang banget ya. Dan ini lantainya luar biasa rendah dari tanah. Jadi angkat barang yang berat banget ke dalam gak bakal sulit. Nice. Tentunya lantainya rata dari bibir bagasi ya. Jadi keluarin barang dari dalam juga tinggal ditarik aja. Oke, detail bagasinya. Di kiri sini nggak ada apa-apa sih. Paling buat gantung net ini aja. Sebelah kanan ada buat gantung net juga. Dan bawahnya ada tempat buat naruh headrest jok baris ketiga tengahnya. Nah, di balik headrestnya ada dongkrak dan toolkit ya yang rapi di dalam sini. Di atas ini ada lampu halogen yang bisa dimati nyalain. Dan di bawah lantai ini, tada! Ada storage lagi yang bahkan termasuk gede juga. Ini buat naruh 2 backpack aja masih muat loh. Mantap! Dan dia ada tali ini ya, supaya kita nggak perlu nahan tutup ya terus kalau mau keluar masukin barang. Bisa digantung ke tempat net atau ke headrest gini. Nice! Nah, karena sudut terbah jok baris ketiga ini bisa diubah-ubah, jadi kita bisa atur sesuai kebutuhannya. Kalau dibuat terbah, penumpangnya jadi lebih nyaman, tapi ruang bagasi jadi lebih kecil. Dan sebaliknya. Dan jok baris ketiga ini juga bisa digeser maju mundur ya, jadi lebih fleksibel lagi atur kebutuhannya. Bisa dari belakang nih slide-nya pakai tuas ini aja. Nah tapi kelihatan kan ya, yang kegeser cuma joknya aja, slidernya nggak ikut gerak. Jadi tetap ada batas ukuran barang kalau meskipun kita majuin jok baris ketiganya sampai paling mentok. Oke, tes koper. Koper cabin size kita muat sih di kebanyakan posisi. Paling kalau diarahin keluar sambil berdiri gini aja harus tegakin sedikit joknya ya. Dan kalau joknya kita geser maju, sisa ruangnya masih banyak banget ya buat naruh koper kayak gini.
koper raksasa kita, kalau jok-jok paling belakang direbahin maksimal nggak bakal cukup ya. Tapi kalau agak ditegakin, aman lah selama kopernya berdiri horizontal aja. Kalau kopernya berdiri vertikal, jok baris ketiganya harus dimaduin sedikit dan muat deh tuh. Kalau kopernya dimasukin dua-duanya, tetap muat ya, meskipun joknya di slide sampai paling belakang. Kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiganya bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50 ya. Bisa dilipat atas doang nih pakai tali di atas ini. Dan kita jadi bisa taruh barang di atasnya. Dan ini bisa dilipat naik ya pakai tali biru ini. Tapi emang setelah ditarik, joknya perlu kita angkat secara manual. Dan kakinya ini juga perlu kita lipat secara manual ya. Ini ada tali yang ngumpet di dalam joknya. Nah, talinya tinggal kita tarik dan sangkutin ke sini dan kita kencengin deh. Dan joknya udah full kelipet. So, kita bisa masukin barang yang jauh lebih besar. Dan tetap bisa duduk satu penumpang lagi di belakang. Tapi emang kalau kita lipat ke atas kayak gini, jok baris keduanya jadi nggak bisa disandarin banget ya. Pas lagi digeser mundur maksimal. Makanya, kalau jok tengahnya mau dimundurin mentok dan di recline banget, posisi jok baris ketiganya sebaiknya diturunin dan dilipat atasnya aja kayak gini. Nih, kalau dua-duanya dilipat atasnya doang. Oke, yang sebelah kanan jelas bisa kita lipat juga ya. Dan kalau keduanya dilipat naik, bagasi jadi luar biasa besar. Dan ini sangat-sangat tinggi ya ruangnya. Masukin sepeda sih bakal gampang banget. Dan lantainya rata, kecuali cantolan-cantolan yang di lantai sih ya. So, kalau mau geser barang ke depan tetap gampang banget. Dan lihat deh, sisa ruang di atas koper gede ini masih luas banget. Nice. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok baris kedua emang nggak bisa dilipat ya. Paling bisanya dimentokin ke depan aja. Ini kita bisa majuin dari tengah atau bisa pakai tuas kecil ini di bawah joknya nih buat langsung slide ke paling depan dari belakang. Dan kalau kita giniin, kita bisa masukin barang lebih banyak sambil tetap duduk satu penumpang di tengah. Dan kalau dua-duanya kita geser maju, tada, ruangnya jadi sangat-sangat besar. Dan karena lantai dan atapnya rata, jadi barang yang bisa masuk super besar dan bisa super panjang juga. Nice. Atau kalau jok tengahnya kita jauhin ke kiri kanan, lihat deh, lantainya memanjang banget dari paling belakang sampai paling depan dan rata. Jadi bisa deh masukin apa kek yang panjang banget. Super nice. Oke, buat tutup bagasinya ada handle di sebelah kanan sini ya. Tapi karena pintunya panjang, jadi emang agak tinggi buat ngerahi ini. Bakal lebih gampang kalau bagasinya elektrik ya. Dan buat kunci semua pintu lagi, ada tombol kecil di sisi kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin yang ada luar biasa banyak. Gimana rasanya? Serena pakai mesin 2000 cc ya. Sebenarnya ini masih mesin yang sama kayak Serena generasi sebelumnya, tapi dia dapat cukup banyak update. Kayak beberapa pemakaian part yang lebih low friction, terus cylinder head dari sebelumnya 2 port exhaust sekarang jadi 3 port, terus ada tambahan EGR atau exhaust gas recirculation, ada dual arm tensioner buat ngurangin gesekan dalam mesin, dan rasio kompresi dari yang sebelumnya 11,2:1 sekarang jadi 12,5:1. Anyway, mesin ini tetap direct injection ya. Tenaganya sekarang
sekarang 148 HP atau 150 PS dari sebelumnya 145 HP, dan torsinya 200 Nm dari sebelumnya 206 Nm. Kalau dibanding Foxy baru, angka tenaga ini cukup jauh di bawahnya emang. Tapi kalau dibanding Foxy lama ya masih mirip-mirip lah. Transmisinya tetap CVT ya, dan tentunya tetap penggerak roda depan. Oke, konsumsi BBM-nya dulu. Buat yang langsung mau ngomong, gue pernah punya Serena, boros banget. Nah, itu Serena C24 kali yang udah 3 generasi lalu. Sebenarnya dari Serena C26 juga, mesinnya udah tergolong gak terlalu boros kok ya, buat ukuran 2000cc dan bodi yang super bongsornya gini. Dan di yang ini pun udah lebih baik lagi. Konsumsi kombinasi setelah ngelewatin 300 km dari gabungan jalan macet, tol, tes akselerasi, dan beberapa kali dibuat idle pas syuting, kita dapat sedikit di atas 10 km per liter. Ya emang gak termasuk irit sih, tapi jelas udah gak seboros Serena C24 dulu. Udah jauh banget bedanya malah. Sedangkan konsumsi eco drivingnya kita dapat di atas 22 km per liter. Ini termasuk oke ya buat mobil segede gini. Oh, dan kita juga pakai mobil ini buat jalan dari Jakarta ke Malang ke Jakarta lagi, dan dapat konsumsi sekitar 13 km per liter. Not bad ya. Performanya 0-100 km per jam ditempuh dalam 11,5 detik. Sedikit lebih lambat dibanding Serena sebelumnya, tapi masih termasuk cukup oke buat mobil gede gini. Dan kecepatan maksimal pun masih bisa sampai 190 km per jam. So, not bad ya. Tapi gimana sih rasanya buat dibawa sehari-hari? Nah, kalau dari diem kita injek pedal gasnya, feel-nya emang agak berat ya, kasnya mobil gede gini dan kasnya CVT Nissan juga. Tapi nggak masalah lah, toh ini mobil keluarga bongsor kan. Emang enakan dari awal kita bawanya yang smooth biar yang di dalam nggak keganggu. Naikin kecepatan sama sekali nggak berasa berat ya. Bahkan dari 20-80 km per jam itu kerasa ringan banget. Dan tentunya tanpa perpindahan gigi kasnya CVT, jadi berasa halus. Kalau kita kick down, CVT-nya bakal beberapa kali nurunin RPM pas sudah sampai putaran tinggi banget. Ini buat simulasiin ala-ala upshift gitu ya. Meski emang dibanding CVT-nya Honda atau Hyundai Kia, itu berasa artificialnya banget sih di Nissan sini. Dan suara ngedengungnya itu juga termasuk sangat tembus ke dalam kabin. Tapi untungnya kalau kita main gasnya halus, maintain kecepatan di 100 km per jam atau di 130 km per jam pun itu nggak masalah ya. Di samping tuas transmisi ada tombol buat masuk ke mode sport yang pada dasarnya cuma bakal bikin putaran mesinnya nangkring di angka yang lebih tinggi. Tapi menurut kita sport mode ini terlalu ekstrim ya. Soalnya di 100 km per jam aja, kalau kita di mode standarnya cuma di 1500 rpm, begitu masuk ke mode sport bakal naik ke 4000 rpm. Dan itu berisiknya luar biasa. Dan selain mode sport dia ada mode eco juga nih. Ini bakal sedikit nahan output gasnya ya. Tapi kayak Serena generasi sebelumnya juga, kalau mode eco ini dipakai di kecepatan rendah, itu malah bakal bikin rasanya jadi luar biasa belat. So, saran kita tetap di mode normal aja sih. Dan overall, mesin ini masih berasa cukup capable dan proper ya buat Serena ini. Selama bawanya santai-santai aja, alias nggak sering-sering kick down gitu. Tapi kalau sampai Nissan bawa mesin e-powernya sih jelas bakal lebih enak lagi ya. Lanjut, apakah Serena ini nyaman? Kayak Serena generasi sebelumnya juga, suspensi Serena C27 ini juga luar biasa empuknya. Kalau ketemu jalan yang mulus, di dalam bakal kerasa luar biasa nyaman ya. Bakal manjain penumpang-penumpangnya karena karakter empuknya itu. Tapi emang khasnya mobil kotak gini, kalau kita ketemu speed bump yang terlalu besar atau lubang yang agak tajam, nah rasa gedebuknya itu di kabin bakal berasa cenderung kasar. Makanya ketemu jalan rusak yang cocok, itu paling cuma jalan yang agak keriting aja ya. So, sama kayak mesinnya, karakter empuknya Serena ini emang lebih cocok kalau kita bawanya santai-santai. Kalau ketemu lubang yang gedean dikit, ya harus langsung memelan. Jangan samain dia kayak MPV ala crossover, kayak Innova gitu, atau Wuling Cortez, yang masih cukup cocok buat ketemu banyak lubang-lubangnya. Serena ini bakal berasa lebih nyaman dibanding Innova atau Cortez gitu, tapi di jalan yang halus, atau jalan kayak tol gitu ya. Atau di jalan keriting juga masih cukup oke lah. Tapi ini benar-benar jadi mobil yang harus memelan begitu ketemu lubang-lubang yang gede. Karena kalau nggak, bakal kerasa banget kasarnya. Lanjut, dibanding Serena C26, bodinya C27 kerasa lebih rigid ya. Ini paling kerasa kalau kita lagi di jalan yang kiri kanannya beda ketinggian dan di kecepatan yang super rendah. Di Serena sebelumnya kadang masih kedengeran bunyi kret dari bodinya yang lagi flexing. Nah di C27 ini udah enggak ya. Jalan di atas 120 km per jam juga nggak kedengeran suara angin ekstrim kayak yang biasanya kedengeran di mobil kotak. So, cukup nice. Peredaman suara dari luar kayak motor mobil emang nggak sebaik di kebanyakan mobil 500-600 jutaan sih. Tapi ya masih cukup masuk akal lah. Sedangkan suara bannya itu nggak terlalu tembus ke dalam kabinnya. Dan suara mesinnya termasuk sangat relaxing kalau kita injek gasnya santai-santai. Mengingat 100 km per jam aja cuma di 1500 rpm kan. Selama sekali lagi kita nggak sering-sering bejek gasnya aja ya. Karena begitu mesin dan transmisinya teriak, itu suaranya emang cukup mengganggu di dalam kabin.
Gimana soal handlingnya? Well, pertanyaan yang aneh sih yang ngomongin handling di MPV yang jangkung kayak gini. Sebenarnya karena ground clearance-nya dia rendah banget, Serena ini jadi termasuk stabil pas kita jalan di kecepatan tinggi. Dan buat belok-belok pun kerasa cukup capable selama di kecepatan rendah. Dan setirnya juga dia nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat ya. Jadi masih enak buat pemakaian dalam kota. Tapi emang karena profil tingginya dan karena suspensi empuknya, begitu kita coba nikung-nikung di kecepatan tinggian sedikit, nah itu body roll-nya langsung luar biasa kerasa ya. Ya mirip lah sama kebanyakan MPV boxy besar, dan emang dia nggak sebaik MPV Grand Touring kayak Grand Carnival gitu ya. Tapi sekali lagi, MPV bongsor dan jangkung kan, ya masih gets the job dan lah ya. Overall, kenyamanan Serena buat bawa keluarga masih termasuk jempolan ya. Cruising pakai ini buat perjalanan jauh, jalan tol ke tol, atau buat komuter harian, itu bakal tetap jempolan. Selama cara bawanya cenderung halus, yang nggak menentang jati dirinya aja, alias sebatas comfort people carrier, bukan your go anywhere MPV. 9. Detail-detail lain. Serena diimpor tuh alias CBU langsung dari Jepang ya. Sayangnya nggak kayak waktu pertama diluncurin di tahun 2019 dulu yang dapat gratis servis jasa dan spare part sampai 4 tahun atau 50.000 km. Serena sejak 2021 cuma dapat gratis servis jasa dan parts sampai 10.000 km atau 6 bulan aja ya. Alias ini buat cuma servis pertama dan kedua aja. Sedangkan garansinya berlaku hingga 100.000 km atau 3 tahun. Nah, kalau buka kap bensin ya, emang gak ada keterangan pakai oktan berapa ya. Tapi official Nissan pernah bilang Serena minimal pakai oktan RON 91 ke atas, soalnya sistem direct injection-nya itu loh. Jadi di Indonesia sebaiknya pakai RON 92 kayak Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya. Oh, Serena C27 ini juga jadi model Nissan pertama yang pakai capless alias tanpa tutup kap bensin gini ya. Jadi tinggal langsung colok aja moncong pompa bensinnya. Nice. Buat yang nyari ban serep Serena, posisinya ada di bawah penumpang depan sini ya. Modelnya space saver. Nah, buat turuninnya kita buka cover yang ada di sini dan putar pakai toolkit yang ada di belakang sampai kendor. Dan nanti tinggal buka klip ini dan ban serepnya langsung turun. 10. Kesimpulan review. So, Nissan Serena, kalian yang lagi cari mobil keluarga dan ada budget 500 jutaan, ini pantas banget buat masuk list teratas kalian. Kabinnya yang super fleksibel itu bikin bener-bener enak buat bawa penumpang banyak atau penumpang yang sedikit tapi pengen dibuat jadi super nyaman. Belum lagi suspensinya yang termasuk empuk dan stabil di kecepatan tinggi juga bikin dia jadi cruiser yang relaxing banget. Nah, catatan, dibanding MPV 7 atau 8-seater kayak Innova yang punya ground clearance lebih tinggi dan model lebih ke SUV-an, MPV kota kayak Serena gini emang gak bakal bisa dibawa ke medan seberat yang Innova bisa laluin. So, pastiin rumah kalian bukan di daerah dengan medan ekstrim kayak jalanan yang berlubang super besar atau beda ketinggian yang ekstrim banget gitu. Tapi, kalau rute komuter kalian mulus atau buat lintas tol antar kota gitu, ini mobil bakal kerasa surga banget. Pertanyaannya, setelah ada Foxy baru, apakah Serena ini masih worth it? Well, di segi safety aktif, emang Serena ini udah obsolete ya, karena ketinggalan jauh sama Foxy baru. Meski kalau kalian nggak pedulin hal kayak rem otomatis, lane keeping, dan adaptive cruise control, Serena jelas masih bisa bersaing sama Foxy baru. Soalnya kepraktisan kabin yang masih mirip, tampang yang masih belum ketinggalan zaman, dan tenaga mesin yang juga masih bisa keep up. Misalnya, kalau kalian disupirin gitu, yang artinya toh kalian gak bakal ngerasain juga kan fitur TSS Foxy, duduk di jok belakangnya Serena masih bakal berasa mirip nyamannya kayak Foxy baru. Dan jangan lupa juga, split tailgate-nya itu yang jadi keunggulan uniknya Serena. Meski buat kalian yang bawa sendiri, safety sense-nya Foxy emang bakal jadi nilai plus banget ya, dan bikin Serena ini kerasa agak jadul. Ya, semoga Serena ini cepat dapat facelift lah ya di tahun 2023. Apalagi kalau sampai mesin hybrid e-powernya di bawah, yang bakal jadi nilai plus banget. Buat sekarang, kalau emang kalian mau irit 30 jutaan atau kelamaan nunggu indennya Foxy yang lagi laku-lakunya, nah Serena ini tetap bukan pilihan yang buruk kok. So, gimana menurut kalian soal Nissan Serena ini? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan video-video kayak gini lainnya. See you next time.